Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Para jamaah salat maghrib Masjid Al-Qayyim kami rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari dan mengamalkan agama yang mulia ini. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita akan melanjutkan pembahasan tentang topik-topik akidah di dalam isti'adah atau hadis-hadis atau doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang mana kandungannya adalah memohon perlindungan kepada Allah SWT dalam berbagai hal. Di samping kita mendalami doa ini dan menghafalnya, tentu juga kita ingin menggali kandungannya. Salah satu hal yang harus kita ketahui semua adalah bahwa yang dapat melindungi kita dari segala keburukan dan menjauhkan segala kita dari mara bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena terdapat sebagian kaum muslimin yang masih memohon perlindungan kepada batu besar, pohon besar, kuburan keramat atau tempat-tempat keramat yang mereka anggap, ya, dan mereka memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat doa-doa Rasulullah SAW dan kita hafal, kita akan paham, ya, bahwa yang berhak untuk kita mohon dan kita minta dan kita mohon perlindungannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, di mana mereka datang ke kuburan yang mereka anggap sebagai kubur keramat atau kuburan wali. Di sana mereka memohon perlindungan, ya, bertawasul dengan orang yang telah meninggal, atau menganggap kalaupun mereka meminta kepada Allah tetapi menganggap bahwa tawasul di kuburan keramat tersebut lebih cepat dikabulkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan para tasawuf ini masih banyak tersebar di berbagai daerah, bahkan banyak sekali di dunia sosial kita lihat kenyataannya yang mereka sebar dan mereka viralkan tentang perbuatan dan kebiasaan tersebut yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai akidah Islam. Maka dengan pelajari doa-doa Rasulullah SAW dan kita hafal, insyaAllah kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyalahi sunnah dan juga menyalahi akidah. Maka oleh sebab itu lebih utamakan menghafal doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan doa-doa yang ada dalam hadis. Karena juga di sana banyak sebagian orang yang memberikan istilahnya jampi-jampi, atau mereka mengarang-arang doa, ya, atau menganggap ini adalah doa dari wali atau habib fulan dan sebagainya. Mereka menganggap bahwa doa itu lebih utama. Ini juga ada kita lihat. Termasuk dalam selawat-selawat pun kita lihat mereka lebih mengagungkan selawat-selawat yang dikarang-karang daripada selawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu, bagaimana supaya kita selamat daripada kesalahan-kesalahan dalam mengamalkan agama ini, lebih fokus saja menghafal doa-doa, membaca doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Bukan berarti tidak boleh berdoa dengan lafaz atau bacaan sendiri, ya, dengan sirah atau dengan membaca runtut dengan merakit sendiri, boleh saja. Tetapi akan lebih utama dan penuh berkah bila yang kita hafal itu dan kita amalkan, kita pakai dalam doa kita adalah doa yang ada dalam Al-Quran dan doa yang terdapat dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Pertama, keutamanya adalah pasti itu lebih baik, karena itu datang dari Allah dan itu datang dari Rasulullah SAW. Yang kedua, kita terhindar dari penyimpangan-penyimpangan, karena juga disebutkan oleh Rasulullah SAW akan datang di akhir zaman, ya, umatku ini yang taduna fi doa, mereka berlebih-lebihan di dalam doa, melampaui batas dalam doa. Kadang-kadang memakai sajak-sajak yang kadang-kadang isinya terlalu berlebih-lebihan, ya, kadang-kadang meminta sesuatu yang hal-hal yang mungkin tidak perlu dirinci, ya, maka itu bagian-bagian yang tidak berdoa yang harus kita hindari. Maka
oleh sebab itu bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan tersebut, maka cukup atau lebih maksimalkan, utamakan menghafal doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Baik. Kemudian kita mencoba membahas doa-doa tersebut dan isi dan kandungannya. Kita lanjutkan, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi, bahwa Rasulullah SAW membaca dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari lemah, wal kasali, malas, wal jubni wal bukhli, dari jubun, pengecut, wal bukhli, dari kikir, wal harami, yaitu pikun, wal qaswati, sifat kasar, wa ghaflati, sifat lalai, wa ilah, wal ilati, ilah itu adalah miskin, susah payah, wa dhillati, dari kehinaan, wal maskanati, atau miskin, wa a'udzubika minal faqri wal kufri, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sifat fakir, wal kufri, kekufuran, wal fusuqi, kefasikan, wasyiqaqi, syiqaq itu adalah dari sifat suka membawa masalah, berpecah belah, menimbulkan sifat-sifat yang tidak mau mengalah dan sebagainya. Syiqaq itu suka istilahnya cari masalah, dari sifat seperti itu, syiqaq. Wan nifaq, sifat kemunafikan. Wasum'ati, dari sum'ah. Sum'ah ini adalah yaitu ingin terkenal, ingin terkenal. Wariyai, dari sifat riya. Wa a'udzubika minas samami, dari buta. Wassamam adalah tuli. Wal bakami adalah bisu. Wal jununi, gila. Wal juzami, penyakit, apa kata tuh? Penyakit yang putih itu apa namanya? Sapa bahasa awaknya, kalau bahasa Indonesia apa? Taib. Wasayil asqami, dan dari penyakit yang sangat buruk. Taib. Pertama, Rasulullah SAW kan doa ini dah berlindung dari lemah. Lemah apa? Semangat untuk kebaikan. Tidak punya, kata orang, harapan ke depan. Tidak punya, istilahnya tidak punya rencana baik lah. Malas saja, lemah. Maka dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Sungguh-sungguhlah untuk meraih, mendapatkan segala yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz. Jangan malas, jangan lemah. Rasul kita ajiz itu lemah. Wal kasri, malas. Ini dua penyakit yang memang saling berkait atau sangat erat hubungannya. Lemah. Lemah semangat, boleh juga lemah fisik. Enggak semangat dalam beribadah. Malas. Tidak punya, istilah orang, semangat atau ulul himmah, harapan yang tinggi untuk mencapai kebaikan. Tetapi kalau untuk hal dunia, harapannya tinggi. Ingin punya sawah yang luas, ladang yang luas, kebun yang banyak, rumah yang gedung. Punya dia. Tapi yang ajiz ini lemah untuk hal-hal yang urusan akhir. Lemah semangat, Nah, lawannya adalah ulul himmah. Maka untuk menangkikkan hal itu adalah kita harus maksimal dalam berusaha. Meninggalkan. Maka dalam hadis tadi yang tadi kita sebutkan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Sungguh-sungguh hal yang bermanfaat bagi kita, baik urusan dunia pun akhirat. Tapi harus memohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan malas. Awal hadisnya adalah
al-mu'minul qawi habbu ilaihi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Para ulama mensyarahkan hadis mukmin yang kuat maksudnya di sisi apa? Bukan semata-mata dari sisi fisik. Banyak orang yang kuat dari sisi fisik justru lemah dari sisi dalam hal maknawinya. Maka sering kita lihat viral di TV ada orang yang ngesot ke masjid, ada orang merangkak ke masjid, ada orang buta pakai tali ke masjid. Secara fisik lemah dia. Ya. Salat ada yang beruduk. Ya, banyak viral, ada yang beruduk dia enggak punya tangan, beruduk dengan apa? Kakinya. Bayangkan. Ya, beruduk dengan kakinya. Banyak sekali. Jadi bukan maksudnya lemah fisik di sini, adalah lemah semangat untuk kebaikan. Kenapa orang-orang yang cacat itu kuat mereka? Karena dia punya semangat. Maka banyak juga kita lihat ketika salat tarawih dalam Ramadan, anak-anak muda yang sering fitness itu, ya, berapa sanggup salat tarawih dia? Nah, hampir rakaat itu dulu kepanjangan lah duduk lah semacam. Nah, ada apa-apa lah tua yang kamar sajid batungke, tapi 20 rakaat tak ada ngeluh. Nah, itu beda yang dimaksud di sini bukan sekedar lemah fisik. Ya, banyak orang lemah fisik justru malah lebih kuat dari sisi apa? Semangatnya, kemauannya. Nah, kita ni yang banyak begini nih. Gagah-gagah, ganteng-ganteng. Kok salat apa? Salat sunat jarang. Ya. Malas yang ada. Baca Quran, ya, jarang. Kenapa malas? Wal kasal, kemalasan. Ini penyakit yang sering saya sebutkan, penyakit yang sangat bahaya bagi kita itulah kasal, malas sebetulnya kita ini. Banyak malas. Bukan waktu yang tidak ada. Malas yang banyak. Coba tanya pada diri kita, apa yang membuat kita berat untuk salat-salat sunnah, baik salat sunnah rawatib, salat duha, witir, tahajud dan sebagainya, baca Al-Quran, apa yang ada dari kita? Malas. Datang ke masjid dengan pengajian dan segala macam, malas. Ini penyakit. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar membaca doa ini, agar terlindung dari penyakit ini. Waljum, pengecut. Ya, pengecut di siapa? Menyampaikan kebenaran. Ya, takut dia nampak orang melakukan kesalahan atau temannya melakukan kesalahan. Jangan nanti rusak persaudaraan kita. Banyak orang pengecut. Ya, maka syaitan menakut-nakuti dia. Ya. Saya pernah cerita di atas kereta api ketika ada orang depan saya itu lakukan hal-hal yang tidak baik dengan penumpang sebelahnya. Langsung saya tegur. Saya tegur, langsung dia teriak-teriak. Kamu kenal saya? Nah, santai aja. Terus datang pengaman kereta api, jadi panggil pindahkan tempat. Kalau kita enggak takut, apa yang kita takutkan? Yang penting kita tidak main tangan. Yang penting kita tidak melaknat, tidak memaki. Sampaikan baik-baik. Tapi kini sekarang banyak. Bahkan dengan anak banyak yang takut kita. Nyuruh anak salat, nyuruh istri butuh aurat, nyuruh istri salat, segala macam. Banyak kita takut. Jangan orang luar, yang dalam rumah tangga aja kita banyak yang takut kadang-kadang. Ya. Taib wal bukhl, kikir. Ya, kikir ini ada dua, kikir dalam bentuk nasihat, kikir dalam bentuk materi juga ada. Ya, ini penyakit-penyakit. Sehingga memang sebutkan dalam ayat bahwa syaitan selalu menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Padahal Allah menjanjikan sebesar apapun kita infakkan, berapa kali lipat dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat. Tapi syaitan mengambil kita, ini kalau beri 10.000 ini waduh 90.000 uang 100 tinggal lagi. Tidak yakin dengan janjian Allah SWT. Bahkan salah satu penyebab dibukanya pintu rezeki adalah banyak berinfak. Karena semakin banyak kita berinfak, semakin banyak balasan itu. Balasannya bukan dalam bentuk nominal saja. Rezeki yang diberikan Allah bukan bentuk uang, bukan langsung bulan depan naik gaji. Tidak begitu maksudnya.
tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan kita sehat, anak kita sehat, rumah anak sering bocor, mobil sering rusak. Tapi yang tidak dapat berkah, mobil baru ada aja masalahnya. Itu. Tapi ada orang yang penuh berkah. Maka rezeki itu bukan nominal bentuknya saja, enggak. Kesehatan, apalagi rezeki yang Allah berikan, rezeki ketaatan, rajin beribadah, nggak ada malas, itu sudah rezeki yang istimewa itu. Kalau Allah berikan rezeki pada kita, rajin baca Al-Quran, rajin beribadah, ini rezeki nggak ada tandingannya itu. Itu rezeki yang paling istimewa itu. Bukan harta yang melimpah ruah. Itu rezeki yang luar biasa itu. Makanya Rasulullah SAW meminta kepada Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah sebaik-baik kepadamu. Ini hal yang perlu kita. Wal harami, ya, adalah tua bangka. Kenapa? Kalau udah tua bangka, banyak sekali baik secara fisik dan seterusnya, beribadah sudah tidak kuat, kemudian juga membebani keluarga, bahkan apalagi pikun, ya. Maka oleh sebab itu kita mohon perlindungan, jangan harami. Itu orang pikun yang memang tidak lagi bisa beribadah, pikiran tidak lagi normal sebagainya. Wal qaswati, kasar dalam memerintah, dalam meminta, dalam berbicara semacamnya. Wa ghaflah, lalai. Kalau Allah ini sebutkan oleh Allah SWT penyakit yang bahaya. Laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah sediakan untuk calon penghuni neraka jahanam itu, ya, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami kebenaran. Lahum qulubun la yafqahuna wa lahum adhan la yasma'una biha. Punya telinga enggak bisa mendengar kebenaran. Adhan walau ayun la yusuna biha. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat tanda-tanda kebenaran. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang. So, Allah yang mengatakan itu. Balhum adall, lebih sesat pula dari binatang lagi. Sekarang hari ini kita lihat, ya, perilaku manusia banyak melebihi perangai, ya. Singa kalaulah kenyang itu tidak mau lagi dia mengejar, tidak dia bunuh karbo-karbo yang di sekelilingnya atau kijang-kijang, tidak lama dikejar. Kalau manusia walaupun tidak bisa dimakannya lagi, dia bunuh aja dulu, dia rusak itu. Ya, maka kita lihat hari ini perbuatan manusia baik dari sisi perilakunya lebih kejam daripada binatang. Ada yang membunuh orang tuanya, membunuh istrinya, sebagainya, berzina dengan adiknya, keluarganya, kakaknya. Wih, nggak ada. Banyak sekali hari ini nggak bisa kita, yang dulu tidak pernah tergambar, terjadi kenyataan hari ini. Kekejaman manusia melebihi binatang. Ya. Nah, kemudian maka kata Allah SWT, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Itulah mereka orang-orang yang lalai. Ini yang kita sebut di sini kelalaian. Wal ilati. Ila ini, ya, ini disebutkan maknanya kemiskinan atau penyakit. Ila bisa artinya penyakit. Wadillah, kehinaan. Ya, wal maskana, kemiskinan. Karena ini adalah hal-hal yang dapat menghalangi kita dari beribadah kepada Allah SWT. Kemudian dari kefakiran, dari kekufuran, dari kefasikan, ya, syiqaq, sifat suka bertengkar, wa nifaq, kemunafikan, ya, wasum'ah, ingin dikenal secara terdengar orang-orang selalu orang baik, dipuji dan seterusnya. Bahasa hari ini adalah viral. Waria, ya, ria. Kemudian sama, tuli,
adalah dari kebenaran. Dari mendengar kebenaran, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, begitu aja. Wal bakmi adalah kebisuan terhadap kebenaran. Kemudian wal jununi, sifat gila. Ya. Wal judami, penyakit yang tadi kita sebutkan, penyakit yang sangat berbekas di kulit itu sehingga dia merasa dihinakan orang. Wal baras, kemudian juga penyakit baras, wal juzam. Ini berdekatan maknanya, tapi berbeda penyakit sebenarnya. Wa sayil aqam, atau penyakit yang memburuk. Ya, hari ini banyak penyakit-penyakit yang terdeteksi yang tidak diketahui nama-namanya dulu oleh orang. Kanker, ya tumor, misalnya tumor jantung, tumor ini semacam-macam. Ya, nama-nama penyakit. Kemudian juga dari Abu Hurairah, kana Rasulullah SAW yaqul, Allahumma a'udzubika minal ju'i. Ya Allah, aku mohon pelindung kepadamu dari kelaparan. Fa innahu bi'sal dhaji'. Karena itu ada kelaparan itu sebaik-baik seburuk-buruk tempat tidur. Maksudnya ya bahwa mohon pelindung kepada Allah, jangan diberi kelaparan. Ya, wa minal khiyanati, dari sifat suka berkhianat. Banyak sekali orang sekarang ini berjanji berkhianat. Ini satu sifat munafik kata Rasulullah SAW. Ya, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada sifat-sifat yang bila terdapat pada seorang, dia adalah munafik yang murni. Kata Rasulullah SAW. Idza haddatsa kadzaba, bila bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji mungkir. Wa idza khasama fajara, kalau bertengkar dia fajir. Fajir itu adalah berbuat kezaliman. Ya. Wa idza tumina khana, apabila beri amanat dia khianat. Fa innaha bi'satil bitana, karena khianat sebaik-baik teman sekeliling. Seburuk-buruk, bukan sebaik-baik, seburuk-buruk teman. Nah, ini memohon doa kita. Ya, walaupun kita mungkin baik orang-orang yang sekarang terjatuh ke dalam perbuatan ini, mohonlah doa ini kepada Allah agar Allah memberikan taubat atasnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati. Ini sama mana-mananya mirip, dari kefakiran, qillah kekurangan harta, ya, kekurangan ilmu. Qillah di sini tafsir ulama, sedikit di sini apa maksudnya? Bukan hanya sedikit harta, sedikit ilmu, sedikit ibadah. Segala hal yang sedikit dalam kebaikan maksudnya. Artinya sedikit dalam kebaikan. Wadillati kehinaan. Kehinaan maksudnya apa? Bukan berarti kita berdakwah dalam kebenaran lalu dihina orang. Begitu maksudnya. Para ulama bukan kehinaan ini adalah yang disebabkan oleh dosa. Kehinaan yang disebabkan oleh dosa dan maksiat. Tapi kita menjalankan sunnah, dihina, dimaki orang. Para anbiya juga demikian. Yang dimaksud sini adalah kehinaan yang datang penyebabnya adalah karena maksiat dan dosa. Adapun orang menghina-hina kita karena berjenggot, dibilang macam-macam, itu bukan itu maksudnya. Ya, kehinaan adalah sifat dari sebab perbuatan maksiat dan dosa. Wa a'udzubika min an azlim aw uzlam. Aku memohon pelindung kepadamu ya Allah, menzalimi orang atau dizalimi orang. Menzalimi atau banyak doa-doa ini. Hari ini Masya Allah, kezaliman mudah banget terjadi. Ya, baik orang berhutang tidak dibayar oleh dia, kena zalim kita. Ya, atau kita menzalimi orang. Ya. Wa fi riwayat ta'awwadhu billahi minal faqri wa qillati wa dhillati wa an tadhlima aw tudhlama. Dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, mohonlah perlindungan oleh kalian kepada Allah dari sifat fakir, dari sifat sedikit kebaikan, dari sifat kehinaan atau dihinakan orang karena berbuat maksiat tadi, dan engkau membuat zalim atau dizalimi. Dalam doa yang lain yang dijelaskan tadi, Allah min'a'udzubika minal faqr ay faqrul qalbi. Nah, maksudnya jadi mohon perlindungan kepada Allah dari sifat fakir. Maksud kenapa berlindung kepada fakir? Bukankah orang fakir juga ada kebaikannya, disebut malah orang fakir lebih dahulu masuk surga. Sehingga para ulama ada membahas mana lebih utama, ya, fakir syakir atau al-ghani sabir. Mana yang lebih utama, orang fakir yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Dibahas oleh ulama. Karena ada disebutkan bahwa orang fakir masuk ke surga sekian puluh tahun sebelum orang kaya. Karena orang kaya apa? Banyak laporan yang harus dipertanggungjawabkan. Orang fakir sedikit dah, lenggang masuk surga dia. Ya kan? Nah, dari situ ulama
berbicara mana yang lebih baik. Apakah orang fakir yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Jawab para ulama adalah mana yang lebih bertakwa itu yang lebih mulia. Bukan dari si fakir dan kayanya. Orang kaya yang lebih bertakwa daripada orang fakir ini, ya dia lebih mulia. Subhanallah, itu jawaban yang sangat. Kenapa? Karena Allah sebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguh orang yang paling mulia di sisi Allah, di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena fakirnya, karena miskinnya, karena gantengnya, bukan karena pejabatnya atau rakyatnya, bukan. Ya. Jadi yang paling mulia itu adalah yang mana yang bertakwa. Baik, dari fakir sini maksudnya apa? Fakril qalbi, yaitu kemiskinan hati. Ya. Kemudian apa lagi? Aw min qalbin harisin, atau hati yang selalu merasa miskin. Bangsa taruh saya. Qalbin haris, kenapa? Karena hatinya ini lebih haris, sungguh-sungguh ala jam'il mal. Karena hati selalu gila ingin mengumpulkan harta. Jauh dari sifat fakir, hati yang fakir itu. Oleh sebab Rasulullah SAW, laisal ghina ghinal mal, walakinal ghina ghinal qalb. Bukanlah kaya itu kaya harta, tapi yang kaya sebenarnya itu adalah kaya hati. Banyak orang yang kaya kalau hatinya miskin, dia melihat ini yang hartanya masih sedikit itu, makanya berat dia berinfak, malas dia bersedekah, ya, malas dia berbuat kebaikan. Karena melihat ini kalau dikasih ini upah karyawan belum dibayar sama, pikir dia banyak, dia listrik lagi, beban ini lagi, pajak mobil lagi, pajak toko lagi, dia berpikir banyak. Ini karena memang karena semakin banyak hartanya akan sebanyak bebannya. Ya, itulah sunnah kauniyah yang dijadikan Allah di kaun ini. Ya, kalau masuknya besar pasti keluarnya juga besar juga. Gitu. Ya. Maka jadi yang dimaksud fakir itu apa? Ada maknanya fakir qalb, atau hati yang sangat selalu memikirkan harta, harisun alma. Nah, aw min faqr alladhi yufdi wisaibi ila kufranil ni'mah. Atau sifat fakir yang dia membuat pemiliknya, yang pelakunya ini, yaitu kufur terhadap nikmat. Tak bersyukur dia. Nah, jangan jadikan aku orang fakir yang tidak bersyukur. Nah, fil ma'ali wa nisyani dzikrin mun'im. Jadi lupa terhadap nikmat, tidak bisa berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, jangan jadikan aku orang fakir yang demikian. Ya. Au yad'u ila saddil khallati bima yatadannas bihi irduhu. Atau dia berupaya melakukan untuk menutup kefakirannya, menyebabkan kehormatannya rusak. Jadi jangan jadikan kefakiran itu menjadi fitnah bagi dia. Wa yansalimu bihi dinu, yang membuat agamanya jatuh. Kefakiran yang dia mungkin menjilat kepada orang kafir. Ya kan? Walaupun banyak gajinya, tapi fakir sini maksudnya apa? Fakir hati yang fakir, merasa miskin terus. Nah, itu yang dimaksud pelindung. Au waqillati. Nah, tadi sebutkan apa? Minal qillah, sedikit. Yaitu aqillatu fi abil birri, sedikit dalam berbuat atau melakukan pintu-pintu kebaikan. Itu yang dimaksud sini. Ya. Wa khisalil khairi, sedikit punya sifat-sifat baik. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW yu'sirul iqlal fid dunya wa yakrahul iktsar minal a'radil faniyah. Kenapa demikian ditafsirkan demikian? Karena Rasulullah SAW lebih mengutamakan sedikit dari dunia ini dan tidak suka berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Karena Rasulullah SAW ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril, apakah engkau menjadi raja yang kaya raya atau sebagai abdun? Rasulullah milih. Maka karena itulah yang maksud sini adalah sedikit dalam berbuat baik, sedikit amal soleh yang sebetulnya. Minal aradil faniyah. Jadi Rasulullah SAW lebih tidak suka terhadap lebih-lebihan dalam urusan hal-hal yang akan hilang di dunia ini, atau yang kesenangan-kesenangan dunia ini. Wa qala ghairuhu arada qillatil adadi wal udad. Ada yang menafsirkan qillah itu maksudnya, maka kalau kita berdoa kan paham makna itu. Kalau kita enggak belajar apa maksudnya fakir di sini? Ketika kita baca doa itu terbayang maknanya yang kita minta kepada Allah. Lalu qillah di sini apa maksudnya? Ya qillah itu jangan aku jadikan orang yang sedikit amal kebaikannya. Jangan jadikan aku orang sedikit dalam berbuat kebaikan dan sebagainya.
Nah, maka di antara ulama ada qillatul adadi wal udad. Sedikit jumlah keturunannya atau sedikit persiapannya untuk akhirat. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan al-murad qillatus sabar. Ada pula maksudnya adalah qillatus sabar. Sedikit sabarnya. Jangan aku jadikan orang sedikit sabarnya, sedikit imannya dan seterusnya. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari sedikit kesabaran. Wa qillatil ansar, sedikit orang yang menjadi penolongnya, ya, pembelanya, sahabatnya. Au qillatil mali bihaitsu la yakunu lahu kafafun minal qut. Atau memang memohon kepada Allah, jangan sedikitkan malku, hartaku ya Allah, jangan jadikan orang sedikit hartanya yang menyebabkan kesedikitan itu dia minta-minta makan kepada orang lain. Nah, ini akan membuat dia hina di mata orang lain. Fayajizu an wazaifil ibadah. Lalu karena sedikit hartanya dia tidak bisa maksimal dalam beribadah. Dari pagi salat zuhur sudahlah capek semacam. Jangan jadikan aku orang sedikit hartanya, tapi yang sedikit tadi bukan berarti sedikit dalam pandangan mata kepalanya. Ya, ada orang kadang-kadang sudah punya mercy, dia sampai di rumah tetap capek dia. Kenapa? Ya itu tadi, jangan dijadikan orang seperti itu. Sebetulnya bukan masalah sedikit harta, tapi sedikit semangat dan kebaikan yang dilakukan. Maka memohon kepada Allah, ya. Kemudian arti qillah itu juga terdapat dalam sebuah riwayat syiddatul faqr, benar-benar miskin, jangan gitu ya. Benar-benar fakir, jangan. Sehingga harus dia itu banting tulang menyebabkan dia tidak bisa maksimal melakukan hal-hal yang diwajibkan Allah pada dia. Atau dia meminta-minta kepada orang lain, atau dia berhutang kepada orang. Gitu kita mohon kepada Allah agar dijadikan seperti itu. Jangan ya, miskin kita itu, kalaupun kita diuji oleh Allah dengan kemiskinan, jangan sampaikan ujian itu membuat kita harus berhutang banyak, membuat kita minta-minta, membuat kita lalai dari beribadah. Wazillati, kita mohon perlindungan kepada dari kehinaan. Kehinaan di sini apa yang tadi kita sebutkan adalah min ayyakuna dalilan fi ayunin nas. Dia itu hina di mata orang, bihaitsu yastakhifunahu. Manusia suka merendahkannya. Wa yahqiru sya'nahu. Meremehkan urusannya. Kenapa demikian? Bukan karena berbuat amal kebaikan, tapi karena perilaku dan tingkah lakunya. Ya, tidak sopan, berkata kotor, mencuri, merampok dan sebagainya, sehingga orang enggak pedulikan pelakunya. Wal ana murad hauna adillatul hasila minal ma'siyah. Yang dimaksud di sini adalah yaitu kehinaan yang ditimbulkan oleh maksiat, bukan karena beribadah. Karena bisa saja orang-orang yang tidak senang dengan kebaikan, dia menghina orang-orang berbuat kebaikan. Baik. Maka yang dimaksud adalah kehinaan yang disebabkan oleh maksiat, atau menghinakan diri kepada orang yang berharta dalam bentuk kemiskinan yang meminta-minta kepada orang. Jangan jadikan aku orang yang hina meminta-minta ya Allah. Wal murad bihadhihi adiyah ta'limul ummah. Tujuan doa-doa ini apa? Untuk mengajarkan umatnya. Jadi Rasul mengajarkan doa ini kepada umatnya. Wal kashful ghummah, agar umatnya tahu bagaimana lepas dari segala kesulitan dan penderitaan. Kan kalau kita diuji kefakiran, minta kepada Allah. Ya Allah, jangan jadikan fakiranku ini membuat aku tidak mampu beribadah kepadamu, atau aku berbuat maksiat kepadamu, meminta-minta kepada orang lain, atau aku berhutang kepada orang. Tidak, mohon kepada Allah. Susah benar hidup semacam, mohon kepada Allah. Ya Allah, berikan aku rasa kaya dalam hatiku. Jangan jadikan aku dengan fakiranku membuat aku hina di mata manusia, sehingga aku harus minta-minta kepada mereka, atau aku tidak mampu beribadah kepadamu, atau aku harus berhutang yang membebankan, yang memberatkan. Baik. Qala Imam At-Tibi, al-asrul faqri, ya, kasru, ini faqri, faqaril zahr. Maksudnya adalah kasru faqaril zahr. Faqar itu maksudnya apa? Patahnya tulang punggung ini. Itu makna faqar dalam bahasa bahasa. Fakir tadi, faqar. Wal faqru yusta'malu ala arba'ati aujuh. Lalu beliau menjelaskan dalam bahasa Arab, karena kata fakir ini, al-faqru ini digunakan untuk beberapa atau 4 makna.
Yang pertama wujudul haja daruriyah, itu fakir butuh kebutuhan yang darurat, dan ini umum setiap manusia. Ya, fakir maksudnya sini adalah tidak punya kebutuhan yang primer bahasa kitanya. Ya, madama fi dunya, kalau kita masih di dunia pasti kita selalu butuh. Ya, amun fil mawjudat, juga umum terhadap hal-hal yang ada di kulli hal, yang ada di muka bumi ini. Kita merasa butuh. Semua orang akan merasa hal seperti itu. Dan inilah yang maksud dengan firman Allah, kata beliau, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Bahwa kita ini betul-betul fakir kepada Allah. Fakir dalam segala kebaikan. Kita minta kepada Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian itu adalah orang-orang yang butuh kepada Allah, fakir. Makna yang kedua, kata beliau, adamul muqtanayat wa huwa al-madhkur fi qouli ta'ala. Tidak memiliki hal-hal yang mewah. Nah, atau hal-hal yang mencukupi. Bukan mewah, mencukupi. Ini terdapat dalam firman Allah SWT, kata beliau, lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah. Itu orang-orang fakir yang mereka itu ditawan di jalan Allah. Kemudian juga maknanya innamas shadaqatu lil fuqara, bahwa sedekah atau zakat itu untuk orang fakir. Nah, ini makna fakir, yaitu dia butuh untuk dibantu. Jadi beliau ingin menyebutkan makna fakir itu bertingkat-tingkat di sini sebetulnya. Ada fakir benar-benar adalah orang yang butuh untuk secara materi, maka dia berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah, kata beliau, yang ketiga faqrun nafsi wa huwa al-muqabil biqauli al-ghina ghina nafs, yaitu miskin jiwa. Miskin itu di antara, maka inilah yang disebut lawannya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghina ghina nafsi. Kaya yang benar itulah kaya jiwa, kaya hati bahasa kita. Wal ma'na biqaulin man 'alima al-qana'a lam yufidhu al-mal ghina. Orang yang tidak punya sifat qanaah, tidak akan ada berasa manfaat harta bagi dia walau sekaya apapun dia. Orang yang kaya siapapun kalau nggak punya qanaah. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan, dalam bahasa Arab sebutkan, dalam peribahasa mereka mengatakan al-qanaah kanzun la taqni. Sifat rasa cukup itu adalah kekayaan yang tidak pernah akan hilang. Maka kita ini selalu tidak cukup, maka apa yang membuat kita demikian? Kurang bersyukur. Itu ya, satu efeknya. Karena kita merasa sedikit nikmat Allah, apa yang mau disyukuri? Itu efek tuh. Kalau orang selalu tidak punya selalu merasa tidak punya sifat kaya maka ini jauh dari sifat syukur. Yang keempat, al-faqru ilallah. Nah, butuh kepada Allah, ya. Wa iyyahu ana biqauli ta, ini yang dimaksud firman Allah SWT, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini adalah perkataan kisah Nabi, ya, Musa ketika berada di kaum Nabi Syuaib, ya. Lima anzaltani Rabbi inni lima anzaltani ilayya min khairin faqir. Wal muta'adhu minhu fil hadis wal qismus tsalis. Lalu beliau menyebutkan yang dimohon untuk berlindung itu adalah bagian yang ketiga, yaitu miskin jiwa. Miskin jiwa. Mohon berlindung kepada Allah agar kita tidak miskin jiwa. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis ini, kata Imam At-Tibi. Wa inna ma yasta'adhu bihi sallallahu min al-faqr alladhi huwa faqrun nafsi la qillatul mal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya yang maksud oleh beliau berlindung dari kefakiran jiwa, bukan kekurangan harta. Qala Iyad, ya, qad takunu isti'adatu sallallahu alaihi wasallam min faqri wal murabi al-fitnatu. Nah, jadi kenapa Rasul berlindung dari sifat fakir? Bahkan Rasulullah SAW mengutamakan cinta kepada sifat fakir itu. Nah, kenapa berlindung? Yang dimaksud perlindungan Nabi sini adalah yaitu fakirun nafs. Yang kedua apa? Adalah maksudnya adalah kefakiran yang menyebabkan dia fitnah, yang dia tidak mampu menghadapi kefakiran itu, tidak sabar dia, ya, dan dia tidak redha dengan itu. Maka oleh sebab itu walidha qala wa fitnatil faqri wa lam yaqul al faqr. Maka di dalam sebagian doa, ya Allah, aku bermohon berlindung kepadamu dari fitnah kemiskinan, bukan dari miskin. Baik. في غير هذا الحديث ثم الفرق بين القول الأول والرابع في كلام التيبي رحمه الله أن الفقر أول عام اضطراري
Di sini dibahas tentang apa perbedaan antara pembagian fakir yang dibahas oleh Imam Tibi tadi. Beliau menyebutkan kalau yang pertama itu umum, itirariyun, itu darurat. Yang keempat kata beliau khas ikhtiyariyun. Yang keempat itu adalah pilihan. Ya, ini hal yang beliau jelaskan perbedaan antara makna-makna fakir di dalam bahasa Arab. Udah azan? Baik, benar. Ini gimana? Tutup atau lanjut setelah azan? Hah? Nah, biasanya apa di sini? Gimana? Saya lanjut dikit dulu. Azan lanjut tuh salat. Silakan. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, lanjutkan pembahas berikutnya adalah hadis dari Ziyad bin Alaa bin Ilaqah an ammihi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang mungkar atau akhlak-akhlak yang buruk. Wal a'mal, pekerjaan-pekerjaan yang mungkar. Wal ahwa, dari hawa nafsu yang memotivasi kepada perbuatan yang mungkar. Ahwa ini ada dua.
Ahwa yang membawa kepada hawa nafsu, ahwa kepada kesesatan. Makanya orang-orang yang ahlul bidah disebut ahlul ahwa. Karena dasar dia melakukan penyimpangan-penyimpangan adalah hawa nafsunya ada di situ. Tapi ahwa dalam bentuk pikiran dan keyakinan. Maka disebut ahlul ahwa. Ya ahlul bidah. Ya. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari akhlak yang buruk. Mohon perlindungan dari akhlak yang buruk. Wal a'mal, ya, pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Wal ahwa, yaitu ahwa tadi kita sebutkan hawa nafsu, ya, baik hawa nafsu dari berhubungan dengan hawa nafsu dalam artian kepada harta, kepada wanita dan seterusnya, atau hawa nafsu dalam artian adalah bid'ah, ya, ahwa. Kemudian dari Uqbah bin Amir qala kana Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ni'udzubika min yaumis su'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari hari yang buruk. Min yaumis su'. Allahumma ni'udzubika min yaumis su'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari hari yang buruk. Wa min lailatis su', dari malam yang buruk. Bisa hari yang buruk, bisa maksudnya musibah, ya, gempa, bencana dan sebagainya, ya. Wa min lailatis su', dari malam yang buruk, ya. Wa min sa'atis su', dari waktu yang buruk. Bisa maksudnya hari yang buruk itu hari yang diisi dengan maksiat, tidak melakukan hal yang wajib, malah berbuat kemungkaran. Atau malam yang buruk maksudnya adalah malam yang dipakai untuk berbuat kemaksiatan, kemungkaran. Waktu yang buruk juga maksudnya adalah bisa maksudnya tidak ada waktu-waktu yang digunakan tanpa ada faedah atau berbuat kemaksiatan. Wa min sahibis su', dari teman yang buruk. Nah, ini paling bahaya, ini teman yang buruk. Kalau hari ini teman ini bukan berbentuk manusia, tapi berbentuk alat, yaitu media sosial. Atau teman di media sosial menonton hal-hal yang tidak pantas, atau melihat hal yang tidak pantas, atau membaca komentar-komentar yang tidak pantas, ya, bergabung dengan grup-grup yang tidak benar, membaca atau melihat status-status orang yang di situ isinya kemungkaran dan sebagainya. Nah, kalau hari ini min sahibis su', ini teman yang buruk, ya. Wa min jaris su' fi daril muqamah, dari tetangga yang buruk, ya, di tempat tinggal. Kadang-kadang tetangga yang buruk ini memang susah. Nah, mohon perlindungan kepada Allah, dijauhkan dari tetangga yang. Kemudian Allah menya'udzuka min yaumis su', yaitu al-qabih wal fuhsh, hari yang di dalamnya adalah keburukan dan kekejian. Au yaumul musibah, atau musibah. Au nuzul bala, atau hari yang terjadi dalam bala. Bala kalau kita bahasa musibah, ya, kata bala. Kalau bahasa Minang bala itu ya bencana atau keburukan. Au ghaflah ba'dal ma'rifah, atau lalai setelah memiliki ilmu. Wa min lailatis su' wa min sa'atis su'. Kadzalik, maksudnya apa? Malam yang buruk, waktu yang buruk, ya waktu yang digunakan untuk berbuat maksiat, atau waktu yang di dalamnya terdapat bencana yang membuat kita terfitnah. Kadzalika min sahibis su'. Wala min ini diserang wa min jaris su' fi dar muqamah. Zada fi riwayah fa inna jaril badiyah yatahawwal. Kenapa digunakan dar muqamah di sini? Dar muqamah bisa maksudnya adalah dari tetangga yang buruk di alam kubur, karena nanti ketika dalam kubur kita akan ditemani oleh amal kita. Kalau amalnya baik, maka ditemani oleh seseorang yang berbentuk sangat menyenangkan, tampan, bau wangi dan seterusnya. Tapi kalau amal buruk ditemani oleh siapa? Amal yang buruk tadi bentuknya yang mengerikan, menakutkan, baunya yang menjijikkan sebagainya. Nah, ini di antara makna aku memohon padamu ya Allah, ya, memohon perlindungan kepadamu dari teman yang buruk di tempat tinggal. Bisa tinggal di dunia, bisa dalam kubur atau di dalam neraka kelak. Kamu artinya adalah jauhkan aku dari orang-orang yang akan, ya, mengganggu kita di tempat tinggal kita, baik di dunia, di alam kubur maupun di kelak di akhirat. Baik. Kemudian disebut ini wal muqama bidhammi al-iqamah. Ini artinya tempat tinggal. Kemudian qata'un ba'da al-qiyam, li'annaka idza ja'altahu min qama yaqumu famaftuhun, yaqumu maftuh. Ini kalau bahasa Arab itu dalam bahasa Arab
Tapi kalau aqama yuqim, pamamun, ya. La muqama lakum ay la mawdi'a lakum, wa quri'a la maqama lakum ay bidam la muqama lakum ay la iqamata lakum. Jadi bisa artinya di sini adalah tempat tinggalnya di dunia atau di akhirat. Ya. Kemudian intaha fi misli. Kemudian dari mushaf kita berapa? Baik. Kita baca dua hadis lagi dari mushaf. Kana Sa'dun ya'mur bi khams. Sa'd bin Waqqas menyuruh ada 5 hal diperintahkan oleh dia, kata Mus'ab, ya, wa yadhkuruhunna 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana ya'mur bihinna, bahwa dia menyuruh untuk membaca doa ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat kikir. Wa a'udzubika minal jubni, wa mohon perlindungan kepadamu dari sifat pengecut. Wa a'udzubika min urada ila ardil umur. Ini juga bermakna al-harami. Aku mohon perlindungan kepadamu dikembalikan kepada umur yang paling buruk, yaitu ardhal umur adalah maksudnya apa? Tua, pikun. Nah, wa a'udzubika minal fitnatid dunya. Aku mohon perlindungan dari fitnah dunia, yakni fitnatid dajjal. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu asma'u katsiran yaqul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari hammi. Hammi adalah hammun itu adalah perasaan yang gundah gelana. Perasaan yang enggak jelas. Atau kata orang sekarang kacau, galau. Nah, dari sifat galau. Wal hazan, dari sifat sedih. Kumohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sifat galau dan sedih. Wal ajzi wal kasali, dari sifat lemah dan malas. Sama dengan doa sebelumnya. Wal bukhli wal jum, dari sifat kikir dan sifat pengecut. Wa dhal'id dain, dan dililit hutang. Ulama menjelaskan makna dililit hutang ini apa? Berhutang yaitu menyebabkan dia tidak mampu untuk membayar, atau berhutang yang menyebabkan dia apa? Terhina di mata manusia, atau sampai harus berhutang dia dalam bentuk riba. Modal eden ini adalah yaitu dililit hutang. Wa ghabatir rijal, atau dikuasai oleh, ghabatir rijal ini adalah dikuasai oleh manusia, oleh kelompok orang. Para ulama menjelaskan adalah dihinakan oleh musuh, dikuasai oleh musuh. Ini di antara doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebaiknya kita hafal. Demikian dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.